Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja dan bisa menjalankan ibadah. Semua itu atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya lagi untuk kita semua. Allah tambah nikmat dalam hidup kita, Allah tambah nikmat dalam rumah tangga kita, Allah tambah nikmat dalam pekerjaan kita. Terlebih lagi Allah berikan nikmat kepada kita di akhirat nanti, yaitu masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram. Malam ini hadis ke-20. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura, jika kulit binatang itu disamak, maka adalah mensucikannya. Kulit binatang disamak, maka itu sama dengan mensucikannya. Wa indal arba'ah, menurut riwayat 4 imam, ayyuma ihabin dubigha, binatang apa saja yang apabila disamak kulitnya maka menjadi suci. Ini secara umum dulu, nanti penjelasannya. Wa an Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaghu juludil maitati tuhuruha, menyamak kulit bangkai berarti mensucikannya. Ini mulai mengerucut sudah, mulai menuju kepada poinnya. Kemudian hadis berikutnya lagi, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qaratu. Dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seekor kambing yang sedang diseret.
Faqala, lalu Nabi berkata, lau akhadtum ihabaha, alangkah baiknya kalian ambil kulitnya. Faqalu, lalu mereka menjawab, innaha maitatun, sesungguhnya kambing ini sudah mati. Faqala, lalu Nabi kembali bersabda, yutahhiruhal ma'u wal qaratu, dia kulitnya itu bisa disamak atau bisa dibersihkan dengan air dan dengan daun salam. Nah, dari 3 hadis ini mengenai kulit binatang, hadis pertama tadi menyebutkan bahwa binatang apa aja secara umum apabila disamak kulitnya maka menjadi suci kulit itu. Kalau sudah menjadi suci kulitnya, maka boleh dipakai, digunakan, difungsikan untuk apa aja. Untuk baju kah, untuk sandal kah, untuk sepatu kah, macam-macam fungsinya, manfaatnya. Bahkan ada yang menjadikannya untuk piring, untuk ya lain-lain lah. Nah, lalu binatang yang mana? Kalau secara umum kan binatang nih ada nang haram, ada nang halal, ada nang najis, ada yang tidak. Nah, di hadis yang kedua tadi, binatang yang boleh disamak itu apabila binatangnya sudah mati. Itu dulu poinnya. Amun masih hidup jangan disamak. Sapi lagi baikat dia masih hidup, pian kikis kulitnya, siram 2 banyu panas umpamanya, pian gesek kulit sapi itu, hidup dia sapinya, takut ciak sapi, kadanya mau lagi bisa akai jadinya saking sakitnya. Berdasarkan hadis yang kedua ini, kulit binatang yang boleh disamak yaitu yang sudah mati. Yang sudah mati. Kemudian berdasarkan hadis yang ketiga, binatang yang sudah mati itu binatang yang mana? Nah, di hadis yang ketiga ini yaitu disebutkan suatu ketika Nabi lewat ada kambing yang diseret. Diseret ini kambingnya sudah mati. Ujar Nabi, lebih baik jika diambil kulitnya tuh disamak baik dengan air atau dengan daun salam. Artinya biar sudah mati, baik matinya disembelih dengan syariat atau tidak, maka kulitnya masih bisa diambil dan disamak, dan setelah disamak menjadi sucilah kulit itu, kulitnya bukan dagingnya. Bilanya mati bukan karena disembelih, kulitnya tadi masih bisa dimanfaatkan, yaitu disamak dan menjadi suci. Kulitnya lah, bukan dagingnya. Nah, artinya binatang di sini, binatang yang boleh disamak, pertama binatang yang memang halal kita makan, dan binatang yang apabila disentuh kulitnya tidak najis. Najisnya ini najis mughalladhah, bukan najis mughalladhah, bukan najis yang berat. Nah, boleh kita sama kulitnya. Setumat lagi hari raya haji, hari raya kurban, banyak sapi, kambing, rajin di situ kulitnya itu kan ada yang dibawa ke rumah, simbur 2 banyu panas, kikis, disamak, lalu diolah beduk. Ada tuh yang olah jadi beduk, ada juga yang memang dimakannya, ada apa-apa karena sudah suci. Bila disamak itu suci. Arti disamak itu melepaskan bulunya dari kulitnya, melepaskan bulu dari kulit. Nah itu pokoknya melepaskan bagian atas, bagian luarnya, lalu yang terlihat hanya kulitnya aja lagi. Nah, bila sudah bersih disamak maka suci, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, bisa difungsikan. Yang
ahli lihai maulahnya ya diolah jadi apa Kak? Namun bisa ya tadi ada yang pabrik pandai diolahnya jadi sandal, diolahnya jadi ya tas, asal kulit binatangnya memang kulit binatang yang apabila disentuh tidak najis, tidak haram, walaupun dagingnya haram. Kan ada binatang tuh yang dagingnya halal, kulitnya suci, halal. Ada yang dagingnya haram, tidak boleh dimakan, tapi kulitnya suci, boleh disentuh. Ada yang kedua-duanya, haram dagingnya, najis kulitnya. Seperti babi, anjing. Biar disamak, babi dan anjing tidak akan menjadi suci kulitnya, karena asalnya sudah haram. Ada kawan. Jadi hati-hati menukar sandal, menukar tas, kulit apa ini? Nah, kulit apa? Takoni dahulu. Amunnya kulit buaya, buaya kan disentuh ada najis, boleh ya, tidak apa-apa. Ada kan tas kulit buaya, ya kalau tas kulit ular, ada juga, boleh karena ular itu disentuh tidak najis, boleh. Tas kulit, apalagi pokoknya yang boleh lah, yang boleh disentuh kulit. Nah, jadi yang boleh disamak tadi satu, binatangnya sudah mati, baik itu matinya karena disembelih atau mati sorangan. Daripada sia-sia, ambil kulitnya. Jar Nabi bisa disamak menggunakan air atau dengan daun salam, bisa. Berarti sudah ada bahari itulah daun salam disebutkan Bang. Namun wadah kita sini daun salam tuh gasan memasak lah, gasan memasak. Ada orang tua melajari anaknya memasakkan anona buati uyah, buatinya uyah. Apalagi mah tambahi gula sedikit, tambahinya apalagi mah beri salam, assalamualaikum. Apa kami mah assalamualaikum dua rinjing jarbian bang beri salam, jadi maksudnya tuh beri daun salam. Nah itu daun salam oleh kita ini gasan memasak. Nah, sebenarnya bisa untuk menyamak kulit, nah, menyamak kulit binatang. Nah itu tentang menyamak kulit binatang. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab. Dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, inna bi ardi qaumi ahli kitab, sesungguhnya kami ini tinggal bersama ahli kitab, di lingkungan yang mayoritas ahli kitab. Afana qulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan bejana wadah piring mereka? Kalau ada orang nih mengundang nih, ahli kitab nih mengundang, bolehlah kami makan pakai piringnya, pakai gelasnya, pakai wadahnya. Ujar Nabi, qala la ta'kulu fiha, jangan engkau makan menggunakan piringnya, menggunakan bejananya, menggunakan wadahnya, jangan. Illa, kecuali alla tajidu ghairaha, kecuali tidak ada lagi yang lain, tidak lagi piring lain, tidak lagi bejana lain, tidak lagi yang gelas lain. Faghsiluha, maka basuhlah dahulu, wa qulu fiha, nah, setelah dibasuh silahkan makan menggunakan bejana, menggunakan piring mereka. Bila keridaan sudah ahli kitab, di lingkungan ahli kitab tinggal mayoritas ahli kitab.
besaruan mungkin nih. Atau apakah diantaranya jangan makan menggunakan piringnya, ujar Nabi. Jangan makan menggunakan bejananya, menggunakan gelasnya, kiasnya atau apa situ. Kecuali bila kerida lagi yang kerida piring lain lagi, kerida gelas lain lagi, kerida wadah lain lagi yang, maka basuh dahulu. Nah, lalu setelah dibasuh makan. Surah Nabi. Kalau ada kan bisa aja kejadian kita tinggal di daerah pedalaman umpamanya, mayoritas di sana saudara kita non muslim umpamanya tuh. Maka basuh dahulu. Atau ada piring di rumah, bersama piring. Umar rajinnya aja bersama piring. Kawaja bapadah, mohon maaf ulun kada bisa. Tapi sekarang ini insya Allah itu sudah dimaklumi oleh saudara kita dan orangnya paham dengan kita. Itu artinya toleransi yang tinggi sudah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya pernah berwudu menggunakan mazadah, yaitu wadah tempat imra'atin musyrikah, punya perempuan musyrik. Nabi dan sahabatnya pernah berwudu menggunakan, jangan kita nih gayung kah, apa timba kah, punyanya orang musyrik. Boleh ya, ada apa-apa. Karena itu timba, karena itu gayung, karena itu cidok, boleh, walaupun yang memilikinya orang musyrik. Ada lain piringnya, lain bejananya, lain gelasnya. Ini timba, wadah, tempat untuk mengambil air. Nah, jadi Nabi dan sahabat pernah. Nah, di sini ini mengajarkan kepada kita, bila ada timba lain, adanya ampun orang musyrik, boleh, tidak ada apa-apa. Silahkan berwudu menggunakan itu. Artinya berwudu aja boleh, apalagi mandi biasa aja boleh. Berwudu aja boleh. Berwudu kan untuk ibadah. Berwudu ini kan ibadah. Apalagi untuk yang mubah seperti mandi. Berwudu aja boleh. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ankasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya tempat wadah bejana Nabi itu retak. Lalu Nabi mengambil ikatnya ini terbuat dari perak, lalu disulamlah wadah tadi menggunakan perak. Nah, berdasarkan hadis yang sebelumnya yang pernah kita bahas minggu yang lalu, wadah yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh untuk makan. Kada boleh kalau makan, minum, kada boleh dari piring, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, piring wadah punya Nabi ini retak, dijahit sidin menggunakan bahan yang terbuat dari perak. Boleh. Kenapa? Karena bukan piringnya yang terbuat dari perak, ini hanya apa? Sulamannya aja, pengikatnya aja. Artinya tidak ada tasyabuh di situ. Tasyabuh itu kan meniru perilaku. Ini bukan hal meniru, bahkan itu retak lagi.
Jadi tidak ada nilai tasyabuh kepada orang-orang musyrik. Nah, kira-kira itulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita ini kira-kira satu bab itu mudah-mudahan 2 kali pertemuan satu bab selesai. Ini kan bab bejana, bab air, nanti ada bab najis, ada bab wudu. Nah, itu. Jadi 2 kali pertemuan selesai satu bab, 2 kali pertemuan selesai satu bab. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan menuntut ilmu, istiqomah dalam ibadah, berkah ilmu yang kita dapatkan dan ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.